Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang desentralisasi administratif dan bagaimana keterkaitan desentralisasi administratif itu dengan pelayanan publik dan good governance. Jadi desentralisasi apapun segmennya itu tentu memiliki tujuan-tujuan substantif, bukan hanya sekedar menyerahkan begitu saja suatu urusan atau mendelegasikan suatu urusan kepada daerah atau juga kepada instansi tertentu, menitipkan pelaksanaan urusan sedemikian rupa kepada mereka. Akan tetapi ada tujuan-tujuan substantif yang mestinya itu menjadi frame bagi pelaksana dari urusan yang diserahkan itu maupun juga bagi si pemberi urusan yang diserahkan kepada badan atau institusi atau daerah. Nah, apa saja yang menjadi tujuan dari pelaksanaan desentralisasi administratif itu? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Administrative decentralization atau dekonsentrasi disebut juga ya, administrative decentralization atau desentralisasi administratif atau disebut juga dekonsentrasi. Itu adalah satu proses yang melibatkan pemindahan atau transfer fungsi dan kekuasaan, pembuatan keputusan di dalam hierarki pemerintah pusat melalui pengalihan beban kerja dari kementerian pusat, dari kementerian-kementerian pusat kepada para pejabat di daerah atau di lapangan, penciptaan lembaga-lembaga lapangan, atau pengalihan tanggung jawab kepada unit-unit administratif lokal yang dikontrol dari pusat. Administrative decentralization involves the transfer of decision-making functions and powers within the central government hierarchy through the transfer of workload from central ministries to field officials, the creation of field agencies, or transfer of responsibility to local administrative units controlled from the center. Jadi di dalam konteks ini pelaksana dari administrasi desentralisasi atau dekonsentrasi itu adalah lembaga yang diberikan kewenangan tertentu, tetapi merupakan bagian, lembaga tersebut masih merupakan bagian dari pemerintah pusat, atau pemberian urusan atau penitipan urusan kepada institusi lain, tetapi juga dengan parameter-parameter yang masih dikendalikan oleh pusat. Jadi pusat bisa jadi menitipkan satu urusan kepada daerah, tapi kemudian cara bagaimana daerah mendeliver SOP, lalu parameter-parameter standar yang harus dilaksanakan itu semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Ya. Berbeda dengan desentralisasi politik, itu A sampai Z-nya merupakan hak atau tanggung jawab yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaksana dari urusan tersebut, ya, yaitu pemerintah daerah. Dan dari desentralisasi administratif secara umum adalah memperbaiki efisiensi manajemen pemerintah agar dapat menyediakan layanan publik, dan dalam rangka itu, dalam tujuan sejalan dengan itu, mewujudkan satu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. The main objective of decentralization include promoting the better delivery of government services and the rising of the level of local government accountability. Ya. Nah, sehingga dengan demikian desentralisasi administratif itu atau dekonsentrasi itu diharapkan bisa mewujudkan kualitas public service yang baik, better public service, dan yang kedua secara lebih luas lagi adalah better governance,
Ya, better governance tidak hanya di dalam unit yang diberikan tugas pelaksanaan dari suatu urusan, tetapi juga keseluruhan governance di negara tersebut. Ya, dari pusat maupun daerah itu bisa lebih memiliki tata kelola yang lebih baik kalau ada proses dekonsentrasi daripada semuanya dilaksanakan sendiri oleh pusat misalnya, tentu tidak menyebabkan tata kelola yang baik. Ya, banyak redundancy, banyak gap, banyak ekspektasi yang tidak terdeliver, ya, lalu mungkin aspirasi-aspirasi yang tidak bisa terwujud di dalam tata kelola pemerintahan kalau semuanya tersentralisasi secara ketat. Nah, di dalam konteks ini maka kita perlu mendiskusikan apa pentingnya desentralisasi administratif di dalam kerangka mewujudkan dua hal tadi, better public service dan good governance. Jadi kita tentu harus selalu bisa menghidupkan satu diskursus yang terus-menerus tentang apa dan bagaimana pelaksanaan dari desentralisasi administratif di dalam memastikan adanya pelayanan publik yang lebih baik dan juga tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kemudian di dalam konteks tersebut lanjutannya pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan good local governance, bagaimana caranya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada level lokal, agar tentu nantinya secara umum bisa mewujudkan good governance pada level yang lebih tinggi lagi atau lebih luas lagi. Kemudian bisakah desentralisasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun praktek good local governance? Ya, jadi ada dua pulau sekaligus yang bisa berhubungan dan harus bisa dipastikan adanya engagement dari pelayanan publik yang baik, itu bisa mendorong good local governance yang diinginkan. Ya. Dan apa yang perlu direformasi untuk mewujudkan good local governance? Lalu apa langkah-langkah dari sisi legal formal, dari sisi kelembagaan, dari sisi tools, dan seterusnya yang bisa mendukung dari tujuan-tujuan tersebut. Nah, di dalam ilmu politik dan administrasi publik, pelayanan umum atau pelayanan publik ini adalah merupakan istilah yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum, ya, bukan kepentingan dari birokrat itu sendiri, atau melanjutkan atau memperlihatkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh publik. Nah, ini yang kadang-kadang di Indonesia sampai sekarang pemerintah, aparat pemerintah, para birokrat itu belum memahami frame ini secara baik. Ya, jadi kalau Anda melihat bagaimana pelayan-pelayan di instansi pemerintah itu lebih banyak merefleksikan kepentingan dari para providernya daripada para usernya. Ya, kalau Anda pergi kantor-kantor dinas, kantor instansi, kantor kelurahan, kecamatan, badan pertanahan, itu kan model cara mereka melayani publik itu menurut versi dari si instansi itu, bukan merefleksikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Nah, ini berbeda dengan negara-negara maju, ya. Ketika para penyelenggara negara dan administrator negara itu menentukan desain pelayanan dan juga implementasi dari pelayanan itu, sebagian besar dari mereka ini terutama sejak tahun 2000 setelah ada, atau tahun 90-an setelah ada konsepsi teori tentang entrepreneurial government dan managerialism atau juga new public management, itu di negara-negara maju dikonsepkan portofolio frame dari pelayanan publik itu mengacu kepada parameter-parameter yang disampaikan oleh publik kepada instansi tersebut, baik publik yang bersifat political maupun demokratikal. Ya, political itu
para lembaga atau juga organisasi perwakilan rakyat, ya, apakah itu di parlemen maupun juga di lembaga-lembaga konsumen misalnya. Dan kemudian demokratikal itu tentu adalah user yang secara langsung berhubungan dengan institusi tersebut. Ya, sebelum mereka menentukan bagaimana cara melayani masyarakat, bagaimana mereka men-setting satu layanan, prosedur layanan, SOP layanan, dan standar layanan itu mempertimbangkan terlebih dahulu masukan yang diberikan oleh elemen-elemen tadi. Ya. Sehingga misalnya di Kanada itu ada program, atau di Inggris sama juga ada program yang selalu disampaikan pengumumannya setiap tahun dan disayembarakan dengan judul Show Me a Better Way. Ya, Show Me a Better Way. Jadi suatu institusi itu mempersilahkan para user dan stakeholders-nya untuk memberikan masukan a better way on servicing the public. Ya. Jadi misalnya Anda adalah seorang pengguna jasa bagi institusi badan pertanahan, maka Anda diberikan hak untuk memberikan determinasi bagaimana layanan di badan pertanahan itu harus dilaksanakan. Jadi kalau Anda temukan masih ada pungli, ya tentu pasti tidak suka lah publik itu dengan pungli. Atau mungkin ruang tunggu yang panas, atau mungkin para pelayan atau pegawai di situ yang tidak ramah, maka Anda bisa melakukan saran perbaikan cara melayani publik dengan baik. Dengan demikian, maka pelayanan publik, bentuk frame dan aplikasinya itu semua mengacu pada apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat, bukan apa-apa yang diinginkan oleh kepala dinas misalnya, atau diinginkan oleh pegawai di situ, ya, atau diinginkan oleh para politisi. Itu tidak. Ya, kalau menurut versi yang diinginkan oleh mereka kan terus enaknya sendiri, ya, dia pikir itu baik, atau tapi tidak dikehendaki publik, atau bahkan mereka bisa melakukan rent seeking, ya, pungli, ya, melayani dengan seenaknya sendiri, ya, berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, ya, misalnya satu urusan yang mestinya sudah selesai tidak diselesaikan. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ilmu administrasi publik dan juga ilmu politik, itu harusnya yang namanya pelayan publik, kalau kita mengacu pada nilai-nilai demokrasi yang benar, itu harus merefleksikan keinginan dari rakyat, bukan keinginan dari pemerintah itu sendiri. Nah, dengan demikian pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat, di samping juga tentu saja sebagai abdi negara. Makanya kita mengerti di dalam konteks ini mengapa yang namanya birokrat kalau di negara maju itu disebut sebagai public servant, ya, bukan sebagai abdi negara tetapi public servant, sebagai pelayan publik. Ya, ini konsepsi filosofis yang sangat dalam, semestinya itu menjadi acuan tentang bagaimana mereka bekerja dan sebagainya. Nah, dengan demikian pelayan publik yang baik adalah cermin sekaligus prasyarat bagi tercapainya good governance. Ya, kalau filosofi ini dipraktekkan dengan baik, maka tentu akan bisa menyebabkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ada 4 keunggulan desentralisasi administratif menurut Osborne dan Kepler, bahwa lembaga yang terdesentralisasi menurut mereka itu jauh lebih fleksibel daripada yang tersentralisasi, karena lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Jadi kalau pusat itu terlalu jauh delivery-nya, maka dengan diserahkan atau dititipkan urusan itu kepada daerah atau juga lembaga kewilayahan, maka urusan yang diselenggarakan itu akan bisa dilakukan untuk cepat memberikan apa yang diinginkan oleh para penggunanya, ya, yang tentu saja seiring dengan waktu itu sempat ada perubahan-perubahan aspirasi, ya.
Kemudian lembaga terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi. Movement dari lembaga itu, responsiveness dari lembaga itu juga lebih mudah kalau di desentralisasi. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang tersentralisasi, ya, karena lebih kecil unitnya, lebih memiliki engagement interaksinya dengan masyarakat. Itu menyebabkan mereka bisa mendapatkan keleluasaan dalam berinovasi, melayani apa yang diinginkan oleh publik secara terbaik. Dan lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen, dan lebih besar produktivitasnya. Ya, lembaga yang terdesentralisasi mereka akan bisa menetapkan parameter-parameter tertentu yang menghasilkan satu motivasi yang lebih kuat, lebih berkomitmen bagi para pegawai dan lebih produktif. Ya, ini menurut Osborne dan Kepler. Nah, sedangkan good governance, kita perlu mengetahui tentu saja yang dimaksud good governance yang nantinya akan menjadi tujuan, salah satu tujuan dari desentralisasi administratif itu adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, atau dunia usaha, dan masyarakat atau society. Ya. Ini menurut UNDP, sedangkan menurut LAN itu good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat atau society. Nah, dengan demikian, kalau pelayanan publik yang baik itu bisa di-deliver kepada rakyat, kepada dunia usaha, kepada private sector, dan seterusnya, tentu mereka juga akan memiliki insentif atau terpacu untuk ikut serta ya di dalam memikirkan bagaimana cara menyelenggarakan negara dengan baik, dan mungkin juga ikut berkontribusi di dalam pemecahan masalah. Dan sebaliknya, kalau pelayanan publik dilakukan asal-asalan, terlalu tersentralistik sehingga suara dari publik tidak bisa terserap, tidak bisa terdengar, dan seterusnya, maka akibatnya tentu masyarakat menjadi reluctant, menjadi enggan untuk berkontribusi, untuk terlibat di dalam proses penyelenggaraan negara atau mewujudkan good governance itu, dan seterusnya. Nah, sehingga ini kita bisa menyimpulkan ada keterkaitan yang erat antara pertama desentralisasi administratif menyebabkan pelayanan publik yang lebih baik, dan pelayanan publik yang lebih baik menyebabkan better governance. Ya. Nah, better governance sendiri ini memiliki pilar yang harus disesuaikan nantinya. Bagaimana caranya supaya govern right, make governance work itu bisa dicapai di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah, ya, mulai dari right people, right rules, ya, right people and right rules. Masyarakat itu diharapkan untuk bisa berperan seperti apa, lalu kemudian oversight of strategy, dan nanti ada engagement di dalam mengawasi strategi perencanaan dan framework pelaksanaan penyelenggaraan negara dengan baik itu seperti apa. Lalu juga emerging governance, munculnya tata kelola yang sinergis, yang partisipatif dan kontributif dari elemen negara, masyarakat, dan dunia usaha. Tidak hanya itu, tapi juga oversight of risk, ikut juga mereka mengawasi resiko-resiko penyalahgunaan, korupsi, maladministrasi, dan seterusnya. Lalu ada key performance devices, key performance drivers, ya, atau indikator-indikator kunci dari para pelaksana, dan juga accountability of engagement,
Lalu ada juga yang diminta untuk accountable, itu bukan hanya pemerintah, tetapi juga civil society dan dunia industri atau dunia swasta atau dunia bisnis, dan continuous improvement, adanya perbaikan yang terus-menerus dari tata kelola penyelenggaraan negara tersebut. Sehingga di dalam konteks ini UNDP merumuskan indikator good governance itu meliputi yang pertama kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik yang efektif dan responsif. Ya, jadi ada kompetensi dari para stakeholders di dalam melaksanakan kebijakan dan fungsi pemerintah. Ya. Nah, sehingga di dalam konteks ini dunia bisnis maupun juga society itu juga harus punya kemampuan insight yang mencukupi terkait dengan bagaimana tata kelola pemerintahan di dalam konteks pelaksanaan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintahan yang lain. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan. Ya, ada akuntabilitas di semua lini seperti tadi sudah kita utarakan. Ya. Kalau dunia swasta dan society itu ikut dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, maka tentu mereka juga terikat dengan kewajiban mempertanggungjawabkan semua peran, fungsi, dan tugas atau keterlibatan mereka itu. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi dalam proses demokrasi dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta. Ini tadi sudah kita utarakan, ya, bagaimana kita mendorong agar masyarakat ikut serta engage di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, memberikan masukan-masukan, ya, atau juga diadopsi ide dan gagasan mereka, dan kemudian pelayanan publik merefleksikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat itu, serta pada akhirnya ada engagement, dorongan untuk melakukan engagement atau partisipasi dan kontribusi bahkan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan, ini merupakan outcomes berikutnya kalau akuntabilitas dan seterusnya partisipasi diperhatikan, maka fokus dari pemerintahan itu juga harus memikirkan tentang bagaimana melakukan pemerataan dan juga pengatasan terhadap kemiskinan. Ya, tidak ada artinya satu negara kalau tidak bisa memastikan warganya terbebas dari kemiskinan. Ya. Kemiskinan ini kalau di dalam perspektif sosial atau perspektif ideologi sosialis, ideologi kiri, itu adalah merupakan substansi dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri untuk memastikan semua orang yang menjadi warga negara di suatu negara itu bisa menikmati kesejahteraan. Dan bagi ideologi kanan, ideologi liberalis, pengentasan kemiskinan itu adalah juga merupakan cara, ya, bagi berfungsinya market mechanism. Ya. Jadi market itu hanya bisa berjalan secara otomatis manakala orang-orang yang ada di dalam market itu memiliki kemampuan beli atau ability to pay. Jadi baik dari ideologi sosialis maupun kapitalis atau liberal itu pengentasan kemiskinan itu adalah merupakan tujuan dari penyelenggaraan negara yang baik juga. Ya. Dari dua aspek yang paradigmanya berbeda, tapi pada prinsipnya tidak boleh negara itu membiarkan adanya kemiskinan. Kalau menurut sosialis, yaitu substansinya negara memang didirikan untuk memakmurkan semua orang. Sedangkan menurut kaum kapitalis, ideologi kapitalis, kemiskinan itu perlu untuk diberantas agar semua orang di negara itu punya kemampuan beli yang tinggi. Semakin tinggi kemampuan belinya, mereka akan semakin bisa menggerakkan pasar, mereka akan semakin banyak mengkonsumsi
produk dan jasa yang ada di dalam market. Nah, dengan demikian market mechanism itu akan berjalan. Dan sebaliknya kalau banyak orang miskin, sebagus apapun market, ya, tidak ada orang yang melakukan jual beli atau sedikit yang melakukan jual beli, dan pada akhirnya tentu itu akan menyebabkan market mechanism tidak berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir adalah komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar. Nah, ini sambungannya tadi, ya, dari apa yang disampaikan oleh UNDP ini kita bisa melihat sebenarnya UNDP ini banyak dipengaruhi oleh ideologi kanan, ideologi kapitalis, ya, sehingga kebijakan ekonomi berorientasi kepada pasar agar pasar itu bekerja dengan otomatis. Ya, kalau Adam Smith mengatakan itu the invisible hand, ada tangan tidak kelihatan untuk mencapai kemakmuran, manakala marketplace itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk itu tentu harus ada kemampuan ekonomi dari masyarakat di satu negara. Nah, tadi yang sudah diutarakan beberapa prinsip good governance bisa meliputi 8 hal ini melalui consensus oriented, accountable, transparent, responsive, equitable, kesetaraan dan inklusif, terbuka bagi semua orang, tidak eksklusif. Pemerintahan itu efektif dan efisien, follow the rule of law, mengikuti aturan hukum, serta partisipatory, membuka peluang adanya partisipasi dari masyarakat. Ya, tentu saja ini menjadi parameter di suatu daerah, apakah mereka di dalam menyelenggarakan pemerintahnya itu sudah misalnya berorientasi kepada konsensus, kepada kebersamaan, kepada afirmasi terhadap aspirasi dan kepentingan dari dunia swasta maupun society. Apakah sudah akuntabel, apakah sudah transparan, responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sudah equitable dan inklusif atau belum, efisien dan efektif atau tidak di dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran, mengikuti aturan dan atau tidak, serta menyebabkan rakyat di daerah itu menjalankan partisipasi atau tidak. Ya, jadi kalau Anda akan mengukur apakah daerah Anda sudah bagus governance-nya, ukurlah dari 8 prinsip ini. Nah, dengan demikian itu ada cycling of the process, ya, ada proses yang berputar terus-menerus dalam good governance ini, meliputi set capability, kapasitas kemampuan negara, accountability, the ability of citizens to hold leaders, government, and public organization to account. Ya, ada kemampuan dari rakyat mengawasi, dan kemudian ada responsiveness, how leaders, governments, and public organizations actually behave in responding to needs and rights of citizens. Ya. Apakah sudah merefleksikan dari setiap unsur delivery, pengurusan KTP, pengurusan dokumen, pengurusan perizinan, pengelolaan sampahnya, pengelolaan lalu lintasnya, apakah semua itu sudah merefleksikan apa yang diinginkan oleh publik atau belum. Itu responsiveness. Nah, di dalam konteks tersebut maka diperlukan detail lebih lanjut. Good governance itu menggunakan istilah service, singkatan dari self-awareness, enthusiasm, reform, value, impressive, care, dan evaluation. Self-awareness menanamkan kesadaran diri sehingga mampu memahami posisi agar mampu memberikan pelayanan dengan benar. Jadi harus ada refleksi cermin terhadap para penyelenggara pemerintahan dan negara. Siapa mereka, posisinya itu di dalam konteks pelayanan negara itu seperti apa, di mana mereka harus berperan, untuk tujuan apa mereka ada dan berperan,
sehingga kemudian mereka mampu memberikan pelayanan yang benar kepada masyarakat. Badan pertanahan itu fungsinya apa toh sebenarnya? Mengapa mereka harus dibentuk? Ya. Lalu untuk apa mereka itu setiap hari bekerja? Ya. Dan kemudian target capaian yang harus di-deliver itu agar publik senang dengan eksistensi dan tugas mereka itu apa dan seterusnya. Kalau itu bisa dijawab dengan baik, maka kemudian mereka akan bisa memberikan pelayanan dengan benar. Ya, dinas kebersihan misalnya, mereka harus sering bertanya kepada diri sendiri, mengapa dibentuk dinas itu, untuk tujuan apa, untuk melakukan fungsi apa, lalu apa ya sebenarnya yang dikehendaki publik terkait dengan eksistensi mereka itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, enthusiasm, melaksanakan pelayanan dengan penuh gairah, dengan semangat, ya, menempatkan diri secara profesional dalam ukuran-ukuran yang tentu disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh publik. Kemudian R itu reform, memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu, selalu ada continuous improvement tadi, ya setiap saat itu perlu untuk bertanya apakah hari ini pelayanan diberikan secara lebih baik dari hari yang kemarin dan seterusnya. Lalu value, memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah, apakah layanan yang diberikan itu ada sesuatu yang baru dari apa dari hanya sekedarnya saja. Jadi rakyat itu merasa bahwa pelayanan yang diberikan itu sesuatu yang eksepsional, ya. Lalu impresif, memiliki kesan yang menarik walaupun tidak harus berlebihan, ya. Setiap saat itu rakyat menjadi tercengang atau merasa tertarik untuk melihat pada sisi-sisi tertentu, menikmati layanan yang diberikan. Lalu care, memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan secara optimal, dan ada evaluation, selalu mengevaluasi pelaksanaan layanan yang sudah diberikan, apakah bisa menemukan atau memperlihatkan ya hal-hal yang baik yang disesuaikan dengan kapasitas mereka itu. Nah, pelayanan publik ini tentu meliputi berbagai macam aspek, mulai dari pelayanan administrasi, penyediaan barang publik, dan juga penyediaan jasa publik. Ya. Pelayanan administrasi, ya, misalnya kependudukan, perizinan, baik itu izin lokasi, MB, HO, izin trayek, dan seterusnya. Penyediaan barang publik, barang yang dibutuhkan oleh publik berupa perumahan rakyat, irigasi, jalan raya, gedung, dan seterusnya. Dan juga termasuk jasa publik, yaitu kesehatan, pemakaman, telekomunikasi, kebersihan, pendidikan, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Nah, ini semua harus diatur sedemikian rupa di dalam suatu proses dekonsentrasi atau desentralisasi administratif yang memungkinkan daerah itu bisa melaksanakan hal-hal ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga pada kesimpulannya pelayanan publik yang baik bisa mendorong praktek dari good governance. Ada pelaksanaan dari ketiga unsur pelayanan itu di dalam tata kelola pemerintahan secara lebih luas, dan nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktek good governance dapat diterjemahkan relatif lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. Jadi ada dua arah pelayanan publik yang baik menyebabkan good governance. Good governance bisa juga secara lebih lanjut meningkatkan pelayanan publik itu sendiri, sehingga nilai-nilai efisiensi, keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat diukur secara lebih mudah dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, jadi hubungan dua arah antara pelayanan publik dengan governance itu saling memberi dan memperkuat satu sama lain. Nah, di dalam konteks yang berikutnya, di dalam good governance menyebabkan tadi ya pelayanan publik yang baik itu
melibatkan semua unsur pemerintah, masyarakat maupun pasar, yang ketiga-tiganya pada akhirnya juga akan memperkuat legitimasi kekuasaan pemerintah itu sendiri. Dari sisi society mampu mengontrol dan berpartisipasi, berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Bagi pasar itu menjadi ada legitimasi perusahaan penyedia jasa dan seterusnya, dan menyebabkan peningkatan iklim investasi yang lebih besar atau lebih progresif pada masa yang akan datang. Ya, dengan demikian pelaksanaan desentralisasi administratif dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel memungkinkan pemerintah tidak saja dapat memperbaiki kinerja birokrasi pemerintahan daerah, tapi juga membangun good local governance. Nah, itu saja saya kira materi untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan pada kuliah ini, dan sampai bertemu pada kesempatan minggu yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.